Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lega sembuh ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ketemu lagi di channel aku, Mama Putri, ibu 2 orang anak yang punya usaha kecil-kecilan di ruang tamu rumah. Ikutin kegiatan aku hari ini, semoga kegiatan aku ini menginspirasi teman-teman semua dan juga bermanfaat. Kegiatan aku setiap hari seperti ini ya teman-teman semua. Sambil mengurus anak, suami, rumah tangga, pekerjaan semua, pekerjaan rumah tangga, dan juga mengerjakan pekerjaan di warung ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini aku mau mengemas dagangan aku, ikan asin ini ya teman-teman, ke plastik kecil supaya memudahkan aku nanti dalam melayani pembeli. Jadi aku tinggal ambil aja tuh, atau pembelinya tinggal pilih-pilih ikan asin apa yang mau mereka beli. Jadi ini ikan asinnya itu harganya 2.000-an ya teman-teman, sangat terjangkau karena di daerah aku itu ibu-ibunya belanjanya dengan nominal sedikit ya teman-teman untuk ikan asin. Jadi mereka tuh kalau misalkan beli ikan asin gak banyak-banyak, jadi aku bikinnya ekonomis aja, yaitu dengan harga Rp2.000. Di sini aku dibantuin sama anak aku ya, karena anak aku yang pertama itu sangat rajin. Ini anak aku itu kalau misalkan aku melakukan kegiatan apa aja, misalkan jemur pakaian, kegiatan warung seperti ini, dia itu sangat antusias ya teman-teman, sangat semangat untuk membantu aku. Jadi aku gak ngelarang-larang dia mau melakukan apa, yang penting dia itu anteng ya teman-teman. Karena aku itu sibuk, jadi dia itu ikutin aku, kegiatan aku terus. Di sini teman-teman, aku itu lagi mengemas ikan asin ya teman-teman. Jadi aku kemas dulu ke dalam plastik yang itu harganya 2.000-an ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pembeli itu tinggal pilih-pilih aja, jadi nggak repot ya teman-teman. Karena aku kan punya anak kecil, jadi kalau misalkan lagi melayani pembeli itu aku sambil gendong-gendong anak ya. Jadi kalau misalkan udah dimasukin itu lebih simple, tinggal pilih-pilih aja, selesai. Dan di sini anak aku tuh kelihatan ya, anak aku itu rajin, sangat teliti dan juga cekatan ya teman-teman. Karena dia itu paling senang kalau lagi bantuin aku. Tadi juga aku udah kemas-kemasin ya untuk tomatnya, itu harganya sama 2.000-an, untuk cabai rawitnya juga 2.000-an. Jadi selain sembako itu sehari-hari aku ada juga beras, ada gas, ada ikan asin, ada sambelen ya teman-teman. Kalau di daerah aku itu bilangnya sambelen. Itu ada tomat, cabai rawit, ada bawang merah, ada bawang putih juga. Tapi untuk sayuran itu enggak setiap hari ya teman-teman. Kalau misalkan aku lagi belanja ke pasar, aku suka beli buat di warung. Tapi kalau misalkan nggak ke pasar, aku nggak jualan ya teman-teman, karena pasar di daerah aku itu lumayan jauh. Jadi kalau misalkan aku ke pasar itu sangat kerepotan banget karena aku punya bayi 4 bulan, punya anak ini baru 3 tahun 7 bulan ya teman-teman, masih kecil. Jadi kalau misalkan dibawa ke pasar itu pastinya sangat-sangat repot. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari teman yang berkomentar di video aku. Beliau itu bertanya gimana cara supaya warungnya itu ramai pembeli karena mungkin sepi. Di sini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang warungnya sepi. Tipsnya ini
tips menurut aku ya teman-teman. Jadi setelah tipsnya itu dari pengalaman aku di warung aku. Tips yang pertama menurut aku itu dalam melayani pembeli ya teman-teman. Jadi aku itu kalau melayani pembeli, aku itu usahain sesopan-sopannya, seramah-ramahnya ya teman-teman. Jadi misalkan mau beli apa, mau beli apa lagi, kalau misalkan udah selesai, saya itu suka bilang hatur nuhun kalau Sundanya ya teman-teman, kalau Indonesianya terima kasih, tapi aku suka bilang hatur nuhun sambil aku kasih uangnya dengan sopan ya teman-teman. Jadi pelanggan itu merasa terhormati ya teman-teman. Aku selalu seperti itu dengan senyuman. Jadi pelanggan itu nyaman dan balik lagi ke warung aku seperti itu. Dan yang kedua itu barangnya itu harus lengkap ya teman-teman, walaupun dengan stok sedikit. Untuk yang modalnya sedikit kayak aku, untuk yang modalnya minim, aku itu usahain selengkap-lengkapnya tapi dengan stoknya sedikit. Misalkan aku stok kecap itu cuma 1 runtuy, terus bumbu masako misalkan 1 runtuy dan lain-lainnya seperti itu. Jadi usahain untuk lengkap walaupun dengan stok sedikit. Kalau misalkan teman-teman modalnya besar, alhamdulillah ya teman-teman bisa stok yang banyak, tapi barangnya itu harus lengkap supaya konsumen itu kalau misalkan menginginkan suatu barang itu ada ya di warung kita. Jadi beliau nggak repot-repot untuk beli lagi di warung yang lain seperti itu. Jadi insya Allah nanti juga bakal balik lagi ke warung kita. Itu 2 tips dari aku ya teman-teman. Insya Allah ya sangat ampuh untuk warung kita, untuk perkembangan warung kita. Insya Allah teman-teman harus tetap optimis, pasti nanti ada pelanggan yang datang ke warung kita. Kemarin juga alhamdulillah ya teman-teman nambah lagi pelanggan aku yang baru. Alhamdulillah beliau itu suka beli beras, ikan asin, dan juga rokok dan lain-lain ya, hampir setiap hari. Alhamdulillah nambah-nambah pelanggan aku lagi yang baru. Jadi untuk omset per hari juga alhamdulillah bertambah ya teman-teman. Biasanya 150 sampai 200, sekarang sampai 350, 400 ya sampai 500. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang warungnya masih sepi, teman-teman harus terus berdoa dan optimis ya teman-teman. Insya Allah kedepannya pasti ada perubahan kalau kita ingin memperbaiki pelayanan kita, memperbaiki diri kita. Insya Allah kedepannya itu bakalan lancar ya teman-teman. Itu sedikit tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Aku juga banyak sekali ya teman-teman yang julid ke aku. Kalau misalkan aku selalu belanja itu kan suka bilang, emangnya warungnya rame ya, emang siapa yang beli, kan posisinya itu di pelosok ya teman-teman, di apa namanya, kalau bahasa Sundanya itu nyempod ya teman-teman. Itu jadi ketutup banyak rumah ya teman-teman, jadi akses jalannya itu sempit. Jadi kok bisa sih setiap hari belanja, emang siapa yang beli gitu kan tanyanya. Aku selalu senyum ya, pasti aku selalu merespon dengan senyuman sambil aku jawab, ya orang lah ya, siapa lagi yang beli gitu. Kalau nggak ada yang beli, aku beli sendiri ke warung aku ya, seperti itu. Jadi orang-orang itu bingung aku kenapa aku belanja setiap hari gitu kan ya. Posisinya warung aku itu jauh dari rumah orang gitu kan ya, tapi alhamdulillah Allah selalu kasih rezeki ke aku setiap hari, ada aja yang beli ya teman-teman. Aku selalu optimis. Alhamdulillah warung aku berjalan sekarang sampai 3 tahun. Terima kasih ya buat teman-teman sudah menyimak video aku sampai dengan selesai. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.